Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Al-Hadis. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita sekarang berada di masa pandemi di mana seluruh umat manusia merasakannya. Kita bisa mengambil hikmah daripada pandemi ini. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia. Ini menunjukkan betapa manusia itu tidak mampu dan tidak ada apa-apanya ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan makhluknya yang sangat kecil, yang mungkin tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Ternyata semua umat manusia, seluruh dunia kewalahan, berimbas kepada semua aktivitas. Bagi kita sebagai umat Islam, kita harus bisa mengambil hikmah daripada ini. Dengan sesuatu yang sangat kecil saja kita percaya dan kemudian kita berusaha untuk menghindarinya dengan berbagai macam protokol kesehatan dan lain sebagainya. Apalagi dengan zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehadiran virus ini harus semakin meyakinkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keyakinan itulah maka hidup kita akan berarti. Karena dengan keyakinan itulah maka semua aktivitas kita akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, surat yang pendek yang mungkin kita hafal dan sering kita baca. Sahabat dulu kalau mereka bertemu sesama mereka, maka surat ini selalu dibaca ketika mereka mau berpisah. Yaitu surat Al-Asr. Wal 'asr, demi masa. Kalau kita melihat waktu, innal insan, sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali. Apakah orang biasa atau pejabat, apakah orang berpendidikan atau orang bodoh, maka semua manusia tanpa terkecuali kalau melihat waktu, lafi khusrin, semuanya berada dalam kerugian, pasti semuanya rugi. Kenapa rugi? Karena manusia itu adalah merupakan salah satu daripada bahan bakar api neraka. Neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Neraka itu bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Maka sesungguhnya hidup di dunia ini tidak lama, tapi ternyata sudah tergadai menjadi bahan bakar api neraka. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita yang pendek ini betul-betul menjadi orang yang beruntung, tidak rugi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ada yang tidak rugi, yaitu illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Ketika hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan dasar imannya, maka aktivitasnya wa amilus shalihat, setiap harinya melakukan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah perbuatan yang bernilai manfaat, yang tidak bertolak belakang dengan syariat, dan kemudian kita harus melakukannya atas dasar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ajaran kita,
Kita dianjurkan untuk senantiasa memulai sesuatu dengan basmalah. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au ajdam. Setiap hal, setiap perkara, setiap aktivitas yang memiliki nilai manfaat tapi kalau tidak diawali dengan basmalah, maka itu tidak ada artinya. Artinya setiap aktivitas yang kita lakukan kalau tidak didasari keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu tidak ada kaitannya dengan nilai akhirat. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini mari kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itu, maka kemudian kita dijamin menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala ahli surga, dan kemudian kita dijaga dari kecemasan dan ketakutan. Manusia selalu dihantui dengan dua hal, khauf dan kemudian yahzanun. Rasa takut dan kemudian rasa sedih. Rasa sedih biasanya karena hal yang sudah lampau, kita melakukan sesuatu yang tidak maksimal, kemudian kita merasa sedih ketika mengingat itu. Rasa takut karena kita khawatir dengan sesuatu yang akan datang, khawatir terjangkit corona dan lain sebagainya. Itu rasa sedih. Terlebih lagi kita akan takut apabila kemudian ketika kita mati ternyata tidak masuk surga, na'udzubillahi min dalik. Maka untuk bisa mendapatkan jaminan, tidak ada cara lain bagi kita kecuali adalah dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika Nabi Adam alaihi salam, Siti Hawa dari surga kemudian diusir ke dunia. Allah tidak membiarkan anak Nabi Adam dan anak cucunya. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menurunkan hidayah. Barang siapa mengikuti hidayah Allah, artinya mengimani Allah dan mengikuti petunjuknya, maka dalam hidupnya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam hidupnya tidak ada rasa takut dan sedih. Mudah-mudahan kita hadirin rahimakumullah senantiasa memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bisa istiqomah dalam keyakinan dan keimanan itu. Karena itulah salah satu modal bagi kita, modal dasar bagi kita untuk mendapatkan jaminan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah modal dasar bagi kita untuk kemudian kita bisa melewati pandemi ini tanpa rasa takut dan tanpa rasa sedih, karena kita sudah mewakilkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui keimanan dan keyakinan kita itu. Orang yang beriman bukan berarti ketika menghadapi pandemi dia tidak melakukan apapun, tapi orang yang beriman selalu dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Orang yang beriman itu selalu tawakal. Tawakal artinya melakukan semua jerih payah dan usaha semaksimal mungkin, selebihnya kemudian dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai pribadi yang beriman dalam Covid seperti ini, kita melakukan semua protokol kesehatan, kemudian ujungnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi setelah kita melakukannya atas dasar keimanan, maka semuanya akan bernilai baik. Kalaupun harus terkena dengan virus kemudian meninggal, insya Allah mendapatkan pahala syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatal iman, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan ilmu yang kita punya untuk semakin mengenali Allah dan semakin meyakini Allah. Ujungnya kemudian kita melakukan semua amal kebaikan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal Qur'ani wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Nastaghfirullah li wa lakum wa aqimis salah.